Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman semua, mari kita ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karenanya kami semua dapat berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu. Tak lupa juga salawat serta salam kita berikan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman, kami dari kelompok 5 izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Ragita Salsabila dengan NIM 1248030 dan silakan kepada kelompok saya untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Regita. Perkenalkan, nama saya Ilma Nur Maulani dengan NIM 12480300093. Saya Dimas Novianto dengan NIM 12480301119. Iya, ada baca dengan NIM 12480301125. Baik, tadi kami sudah memperkenalkan diri. Nah, di sini kelompok kami akan memaparkan pemahaman kami mengenai sejarah peradaban Islam di masa Rasulullah. Untuk materi yang pertama adalah kondisi Jazirah Arab pra-Islam yang akan dijelaskan oleh Saudari Ilma. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi, era sebelum munculnya Islam di wilayah Arab itu sering dikenal dengan era jahiliyah atau disebut juga dengan kebodohan. Nah, nama ini juga bukan hanya menggambarkan tingkat pengetahuan ataupun adab mereka, tapi juga mencakup tata cara agama mereka, terus tata cara mereka berkomunitas, dan juga urusan politik, serta pengetahuan mengenai Tuhan mereka. Nah, dilihat dari silsilah keturunan dan cikal bakal, para sejarawan membagi kaum Arab itu menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada Arab Baidah, kaum-kaum terdahulu yang sejarahnya itu tidak bisa dilacak secara rinci dan komplit seperti kaum Ad, Samud, Tas, Judais, Amik, dan lain-lain, Amlak, dan lain-lain. Yang kedua yaitu Arab Aribah, kaum-kaum yang berasal dari keturunan Ya'rub dan Yasjub bin Qahtan atau disebut juga Qotoniyah. Yang ketiga yaitu ada Arab Mustaribah, kaum-kaum yang berasal dari keturunan Ismail yang disebut juga dengan Adnaniyah. Boleh di slide. Nah, yang pertama ini ada kondisi politik dari masa Arab pada saat itu, yang mereka itu hidup dalam bersuku-suku atau disebut juga dengan kabilah-kabilah dan berdiri sendiri-sendiri. Nah, mereka ini nggak pernah mengenal rasa nasional, yang ada hanyalah ikatan pertalian darah. Nah, rasa ashabiyah atau kesukuan mereka ini sangat kuat, sehingga kalau misalkan ada satu yang teraniaya, maka seluruh anggota itu akan membelanya. Sesuai dengan semboyan mereka, yaitu tolong saudaramu, baik dia menganiaya atau dia dianiaya. Nah, mereka ini punya kepala suku yang biasa disebut dengan syekh. Nah, dipilih dari suku yang paling umum yang masih terikat dengan keluarganya. Nah, fungsi pemerintahan dari syekh ini lebih bersifat perintah daripada komando. Next. Boleh next? Ya udah. Yang kedua yaitu kondisi masyarakat. Nah, terdapat kelas sosial di kalangan bangsa Arab pada saat itu, yang berasal dari bangsawan yang sangat diunggulkan, yang sangat dihormati, bahkan diprioritaskan. Nah, para wanita dan laki-laki juga bebas bergaul di sana. Perzinahan mewarnai setiap lapisan masyarakat. Nah, pada saat itu, perzinahan tidak dianggap aib yang mengotori keturunan. Selain itu juga, poligami menjadi hal yang lazim dilakukan tanpa ada batasan maksimal. Ada pula kebiasaan di antara mereka, yaitu mengubur hidup-hidup anak perempuannya karena takut dianggap aib dan juga karena kemunafikan. Atau ada juga yang membunuh anak laki-lakinya karena takut miskin dan juga lapar. Next. Yang ketiga yaitu ada sistem kepercayaan dan juga kebudayaan. Nah, mayoritas bangsa Arab di sana yaitu mengtidakwah Ismail alaihi salam, yaitu menyembah Allah. Nah, waktu berlalu begitu cepat, lalu muncul seseorang bernama Am bin Luhai, yaitu pemimpin Bani Huza'ah.
Nah, dia itu bersifat baik, selalu mengeluarkan sedekah dan juga sangat diagungkan oleh masyarakat di sana. Nah, lalu seiring berjalannya waktu, Amr ini mengadakan perjalanan ke Syam. Nah, dia melihat bahwa kaum Syam di sana itu menyembah berhala. Nah, sehingga dia menganggap bahwa hal itu adalah hal yang baik dan hal yang benar, karena Syam itu adalah tempatnya para rasul dan kitab. Lalu, setelah perjalanan dari Syam itu, dia pulang sambil membawa Hubal dan diletakkan di Ka'bah. Hubal ini semacam patung berhala. Nah, lalu dia itu menyeru kepada semua orang yang ada di Mekah untuk dipersekutukan dengan Allah dan dianggap sebagai pengawas Ka'bah. Boleh di next? Nah, ada 3 berhala yang paling besar ditempatkan di tempat-tempat tertentu seperti yang pertama ada Manat. Tempatnya itu di Musyalal di tepi Laut Merah dekat Kudait. 2 yaitu Lata, tempatnya di Taif. Yang ketiga yaitu Uzza di Wadi Mekah. Nah, setelah berhala ditempatkan di mana-mana, kemusyrikan itu makin merebak dan menjadi fenomena terbesarnya itu mereka menganggap bahwa dirinya itu berada pada agama Ibrahim. Nah, orang-orang musyrik yang mengaku agama Ibrahim ini justru keadaannya jauh dari perintah dan larangan syariat Ibrahim. Nah, sekalipun mereka itu berbuat melenceng, tapi masih ada sisa-sisa dari agama Ibrahim dan mereka sama sekali tidak meninggalkannya, seperti pengagungan kepada Ka'bah, tawaf, wukuf di Arafah dan Musdalifah, dan masih banyak lagi. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ilma yang telah memaparkan pemahamannya dengan sangat baik. Selanjutnya ini ada materi kelahiran Nabi Muhammad SAW yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Nah, jadi teman-teman, Nabi Muhammad SAW ini tuh lahir di kota Mekah di Arab Saudi pada tahun 570 Masehi. Ayahnya Abdullah bin Abdul Muthalib adalah seorang pedagang yang terpandang di Mekah. Kemudian ibunya Aminah itu Aminah binti Wahab adalah seorang wanita yang terkenal karena kecantikan dan kebaikannya. Nah, pada malam hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal di tahun 570 Masehi, Aminah binti Wahab ini tuh melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, anak tersebut ini diberilah nama Muhammad dari bahasa Arab yang berarti terpuji. Terima kasih. Nah, adapun tanda-tandanya teman-teman, tanda-tanda kelahiran Nabi Muhammad ini adanya cahaya terang yang memancar dan mengelilingi sekitarnya. Kemudian yang kedua itu ada bintang-bintang yang jatuh. Bintang-bintang yang jatuh dari langit ini tuh membentuk sebuah lingkaran di sekitar rumah Aminah binti Wahab. Kemudian yang ketiga itu ada gempa bumi yang mengguncang kota Mekah. Boleh di next. Terima kasih. Nah, setelah lahir teman-teman, Nabi Muhammad ini dirawat oleh ibunya Aminah dan seorang wanita yang bernama Tuwaibah. Nah, Tuwaibah ini adalah seorang budak yang dimiliki oleh Abu Lahab, pamannya Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad ini berusia 6 tahun, ibunya Aminah binti Wahab ini tuh meninggal dunia. Akhirnya Nabi Muhammad ini diasuh oleh Halimah binti Abu Duhaib, seorang wanita yang dikenal karena kebaikannya. Halimah ini tuh merawat dan membesarkan Nabi Muhammad dengan penuh kasih sayang. Boleh. Terima kasih. Nah, ada ketika Nabi Muhammad ini sudah dirawat oleh Halimah tadi, akhirnya ketika Nabi Muhammad ini berusia 8 tahun, kemudian Nabi Muhammad dikembalikan kepada kakeknya, Abdul Muthalib, kemudian kakeknya pun merawat Nabi Muhammad dengan penuh kasih sayang, menjadi seorang anak yang kuat dan sehat. Mungkin sekian materi dari saya. Selanjutnya ini ada materi fase Mekah yang akan dipaparkan oleh Saudara Dimas. Kepadanya saya persilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ada sejarah peradaban Islam pada periode Mekah. Jadi Rasulullah lahir pada tanggal 22 April tahun 571 Masehi di negara Arab yang pada saat itu mayoritas menyembahnya berhala.
Pada waktu itu, mayoritas orang di bangsa Arab memiliki kepercayaan yang terpecah-pecah. Mereka membuat Tuhannya sendiri dan menyembahnya sendiri. Namun, Nabi Muhammad sangat menentang kebudayaan yang berlaku pada waktu itu. Beliau sering menghabiskan waktu di Gua Hira untuk berdoa dan merenung tentang ciptaan Allah. Tepat pada usia 40 tahun, beliau mendapat wahyu untuk pertama kalinya di Gua Hira, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Setelah beliau diutus Allah untuk menyebarkan ajaran Islam, beliau tidak serta-merta langsung menyebarkannya secara terbuka, namun dilakukan dengan sembunyi-sembunyi terlebih dahulu. Adapun dakwah dengan sembunyi-sembunyi, metode dakwah yang dilakukan pertama kali oleh Rasulullah adalah secara sembunyi-sembunyi, yaitu mengajak orang-orang yang dekat dengan beliau seperti keluarga, kerabat, dan sahabat beliau. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam ialah yang dijuluki sebagai Ashabul Awwalun, yaitu orang-orang yang dijanjikan surga yang indah kelak di akhirat. Selanjutnya ada dakwah secara terang-terangan. Setelah 3 tahun berdakwah secara diam, akhirnya beliau memutuskan untuk melakukan dakwah secara terang-terangan. Tetapi pada waktu itu, respon masyarakat sangat masif dan keras karena ajaran Islam yang dibawa oleh beliau bertentangan dengan budaya dan pemikiran masyarakat Mekah. Pada suatu ketika, dalam sebuah jamuan, beliau menyampaikan ajaran Islam secara terbuka, tetapi sangat sedikit yang setuju dengannya. Bahkan banyak sekali yang menentang ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi. Salah satu yang sangat menentang pada waktu itu adalah pamannya sendiri, yaitu Abu Lahab beserta istrinya Ummu Jamil. Selanjutnya yang ketiga ada dakwah di luar Mekah. Rasulullah memerintahkan kaumnya untuk hijrah ke tanah Habasyah. Maka berangkatlah pengikut Nabi Muhammad ke tanah Habasyah. Hijrah pertama kali sebanyak 20 orang, 12 laki-laki dan 8 perempuan. Dipimpin oleh Utsman, sedangkan Rasulullah sendiri tetap berdakwah di Mekah. Beliau di sana berada dalam lindungan Abu Talib yang pada saat itu disegani di masyarakat Quraisy. Setelah kaum Muhajirin tinggal beberapa waktu di tanah Habasyah, mereka mendapatkan kabar bahwa orang-orang Quraisy banyak yang masuk Islam, dan akhirnya mereka memutuskan untuk kembali ke Mekah. Tetapi ketika mereka hampir sampai ke Mekah, ternyata kabar yang ia terima adalah kebohongan belaka. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Dimas yang telah memaparkan materinya dengan baik. Selanjutnya ini ada materi fase Madinah yang akan dijelaskan oleh Saudara Davanca. Kepadanya saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih, moderator. Setelah hijrah ke Madinah, pada tahun 622 Masehi, Nabi Muhammad menghadapi tantangan untuk menyatukan berbagai suku yang ada di sana, seperti suku Aus dan Khazraj, yang sebelumnya sering berperang. Untuk mencapainya, Nabi Muhammad SAW menyusun Piagam Madinah yang berfungsi sebagai konstitusi kelompok lain di Madinah, menjamin hak dan kewajiban mereka, serta menciptakan kedamaian dan keadilan di masyarakat. Piagam ini juga menegaskan pentingnya kesetaraan dan perlindungan terhadap minoritas. Masjid Nabawi yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW menjadi pusat kehidupan sosial, agama, dan politik di Madinah. Selain sebagai tempat ibadah, masjid ini juga digunakan untuk musyawarah, pendidikan, dan menyelesaikan masalah sosial yang muncul. Skip. Sebagai pemimpin spiritual dan politik, Nabi Muhammad SAW membentuk pemerintahan Islam yang berdasarkan pada syariat Islam. Beliau menjadi kepala negara pertama di Madinah dan mengatur berbagai aspek kehidupan umat Islam seperti hukum, ekonomi, dan sosial.
Dalam pengambilan keputusan, Nabi Muhammad SAW melibatkan syura atau musyawarah dengan para sahabat, mencerminkan prinsip musyawarah dalam Islam. Dalam bidang ekonomi, Nabi Muhammad SAW menegaskan prinsip keadilan sosial, termasuk kewajiban zakat untuk membantu kaum miskin. Dalam bidang hukum, beliau menerapkan hukum Islam yang adil dan merata. Selain itu, untuk mempertahankan Madinah dari ancaman luar, Nabi Muhammad SAW juga membangun kekuatan militer yang tangguh, memimpin peperangan seperti Perang Badar, Uhud, dan Khandaq dengan strategi yang cerdas dan kepemimpinan yang menginspirasi. Secara keseluruhan, fase Madinah adalah periode pembentukan masyarakat Islam yang terorganisir dengan struktur pemerintahan yang adil, yang menggabungkan aspek agama, sosial, politik, dan ekonomi dalam satu kesatuan yang harmonis. Baik, terima kasih banyak kepada Rafa Anca yang telah memaparkan materinya dengan sangat baik. Selanjutnya ini ada cerita sejarah tentang wafatnya Nabi Muhammad SAW yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Jadi teman-teman, Nabi Muhammad ini wafat pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau tanggal 8 Juni 632 Masehi. Nabi ini wafat di rumah Aisyah, istrinya, kemudian dengan ada sahabat-sahabat di sekelilingnya. Kemudian ada beberapa hari sebelum wafat, Nabi Muhammad SAW ini tuh sempat jatuh sakit. Kemudian penyakitnya ini semakin parah sehingga beliau tidak bisa berdiri lagi. Nabi Muhammad kemudian meminta istrinya untuk memanggil sahabat-sahabatnya. Boleh di next. Terima kasih. Kemudian setelah sahabat-sahabatnya ini datang ke rumahnya Nabi Muhammad, itu Nabi Muhammad memerintahkan mereka untuk melakukan beberapa hal. Yang pertama itu ada menyelesaikan utang-utang mereka. Kemudian yang kedua itu mengembalikan barang-barang yang sudah dipinjam dari orang lain. Kemudian yang ketiga ini ada menjaga keamanan dan keselamatan umat Islam. Boleh di next. Terima kasih. Nah, kemudian ada pun wasiat. Kalau yang tadi itu perintahan, kemudian yang itu ada wasiat. Nabi Muhammad ini memberikan wasiat kepada sahabat-sahabatnya untuk pertama itu menjaga agama Islam agar tidak menyimpang dari jalan yang benar. Kemudian yang kedua ini tuh menjaga persatuan umat Islam dan tidak membiarkan perpecahan juga pertikaian. Kemudian setelah memberikan wasiat, Nabi Muhammad SAW pun wafat. Kemudian beliau dimakamkan di rumah Aisyah yang kemudian menjadi Masjid Nabawi. Kemudian sahabat-sahabatnya termasuk Abu Bakar, Umar, dan Ali ini mengiringi jenazahnya dan memakamkan dengan penuh kesedihan dan juga hormat. Mungkin sekian pemaparan materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian materi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.